Nomor 21, Anna Oreburg. Dia itu anak cowok ya, dia laki-laki usia 9 tahun. Dibawa berobat dengan keluhan lemas dan cenderung mengantuk. Itu udah sejak 1 hari yang lalu. Nah, sebelumnya dia itu diawali dengan demam tinggi 5 hari. Sejak 1 hari yang lalu, anak sudah tidak demam, tapi tampak semakin lemas. Riwayat mimisan dan gusi berdarah disangkal oleh ibu pasien. Pemeriksaan tanda vitalnya somnolen, tekanan darahnya 80 per palpasi, suhunya sebenarnya dia normal ya, udah nggak demam. Tapi di pemeriksaan fisiknya itu ada petekie, di regio volar bilateral, akralnya pucat, teraba dingin dan lembab. Nah, di radialisnya tidak teraba. Diagnosisnya itu apa? Oke, jadi pasien ini kan demamnya udah kira-kira ya udah 6 hari ya. 6 harian. Sekarang dia udah gak demam lagi. Jadi kalau misalkan kita mau mengarahkan dia ke demam yang fasenya lama, kan bisa antara typhoid atau dengue fever. Nah, kebetulan dia udah gak demam lagi. Jadi dia udah melewati fase kritisnya. Mungkin sekarang pasien ini itu masuk ke fase resolusinya. Nah, cuma pasien ini itu sekarang malah makin lemas. Dia ada penurunan kesadaran, terus tekanan darahnya bahkan dia 80 per palpasi dengan nadinya itu tuh nggak bisa teraba. Ini kan dia udah ada tanda-tanda shock juga. Nah, jadi dia ada dengue dengan warning sign. Kalau dengue dengan warning sign atau tanda-tanda shock, meskipun dia nggak ada keterangan plateletnya berapa, ini tetap harus dirawat inap ya, walaupun dia udah lewat fase kritikalnya. Nah, terus kalau misalkan di sekitar hari ke-5 ke-6, misal kita mau ngecek dia ini sakit apa, itu kita bisa pakai marker si IgM atau IgG. Karena kalau IgM IgG ini dia itu mulai tinggi di hari ketiga, terus dia masih akan bertahan untuk hari-hari setelahnya. Ya sekitar hari ketiga ke-4 dia mulai naik ya. Kalau misalkan masih hari pertama sampai kedua, bisalah kita pilih NS1 gitu. Nah, terus setelah pada fase hari ke-6 ini tuh dia plateletnya biasanya turun banget, makanya dia ada manifestasi bleeding kan, petekie. Jadi ada pendarahan spontan di pasien ini. Yang menjadi penanda ada kebocoran plasma. Nah, kebocoran plasma di pasien ini itu sampai bikin dia mengalami shock, hypovolemic shock hemorrhagic gitu. Kalau misalkan pasiennya tekanan darahnya 80 per palpasi atau nadinya udah tidak terdeteksi, itu dia masuknya DHF yang grade 4. Tapi kita bahas aja masing-masing grade DHF ya. Kan dengue fever kalau menurut kriteria WHO 2011 itu tuh dia dibagi menjadi beberapa derajat. Kalau misalkan DF aja, ya udah dia cuma demam dengan gejala demam-demam dengue gitu, kayak misalkan nyeri kepala, terus nyeri otot, terus misalkan ada nyeri retroorbital gitu ya, sama nyeri-nyeri sendi, pegelino gitulah. Dia bisa ada ruamnya, bisa ada manifestasi pendarahannya, tapi dia nggak ada kebocoran plasma, nggak ada bukti kebocoran plasma. Nah, kalau laboratoriumnya ini bisa ditemukan leukopenia, absolut leukositnya kurang dari sama dengan 5.000, terus ada trombositopeni, terus HCT-nya juga bisa meningkat, tapi nggak ada bukti kebocoran plasma. Nah, kalau kita ngomongin
DHF itu dia pasti ada bukti kebocoran plasma. Jadi kalau misalkan DHF nanti akan ada manifestasi pendarahan. Nah, manifestasi pendarahan ini kalau misalkan nggak tampak gitu ya, baik di DF ataupun DHF grade 1, kita bisa lakukan uji tes turniket. Kalau misalkan nanti dia positif, berarti itu ada manifestasi pendarahan. Nah, manifestasi pendarahan itu beda sama bukti kebocoran plasma. Kalau di DHF grade 1 ini, dia udah ada bukti kebocoran plasma. Kayak gimana sih bukti kebocoran plasma itu? Misalkan dia ada tanda-tanda efusi pleura, ada tanda-tanda edem, asites, gitu-gitu. Terus kalau yang DHF grade 2 itu sama kayak grade 1, tapi dia sudah ada pendarahan spontan. Misalkan gusinya berdarah, atau tiba-tiba dia mengeluhkan nyeri di epigastrium, kita bisa curiga jangan-jangan ada pendarahan GI tract gitu. Terus kalau DHF grade 3 itu sama kayak grade 1 grade 2 plus dia ada kegagalan sirkulasi. Jadi dia udah mulai shock ya. Terutama dia tuh narrow pulse pressure. Jadi tekanan nadinya itu kurang dari sama dengan 20. Bedanya sistol sama diastolnya. Dan hipotensi, terus mungkin udah ada mulai kayak gelisah, penuh kesadaran gitu. Tapi nadinya masih bisa diraba walaupun lemah, dan juga masih bisa keluar untuk angka di tensinya. Tapi kalau DHF grade 4, nah ini yang kayak grade 3, dia shock, tapi nadi sama tekanan darahnya itu tuh udah nggak bisa dipalpasi, udah nggak terdeteksi. Jadi pasien ini jawabannya yang E. Nomor 22, anak Devort, dia laki-laki usia 10 tahun. Keluhannya itu pendarahan yang tidak berhenti, diarea kemaluan, baru aja disunat 1 hari yang lalu, dan masih aktif nih pendarahannya sampai sekarang. Dia tuh mudah memar ternyata walaupun nggak terbentur. Terus tanda vitalnya sih dalam batas normal, tapi labnya dia didapatkan HB-nya 12,3. Leukositnya di 7.300, oke, normal. Trombositnya juga normal. Aktivitas faktor 8-nya itu sebesar 8%, dan aktivitas faktor 9-nya itu sebesar 70%. Nah, kalau kayak gini, profil hemostasisnya gimana? Soal ini tuh sebenarnya cukup advance ya, karena jarang ya soal yang nyebutin tentang kadar sih faktornya ini berapa gitu. Terus kadang pun juga kalau nggak tahu ya, kalau misalkan di soal dia bakal ada tabelnya atau enggak, tabel normal kadar faktornya atau enggak. Nah, tapi kalau misalkan kadar faktor yang normal itu semua faktor ya, ini dia mau faktor 8 atau 9, itu tuh normalnya 50-150%. Nah, berarti kalau di pasien ini kan dia defisiensi faktor 8 ya, karena cuma 8% aja. Sedangkan untuk faktor 9-nya dia masih cukup. Nah, kalau defisiensi faktor itu kan berarti dia kaitannya di hemostasis sekunder. Hemostasis sekunder itu kan dibagi jadi faktor intrinsik sama faktor ekstrinsik. Nah, kalau ekstrinsik ini mudah ngapalinnya, karena yang berperan di ekstrinsik ini cuma 3/7. Kalau misalkan intrinsik, itu yang berperan ada 8, 9, 11, sama 12. Nanti kita bisa lihat manifestasi intrinsik itu dari APTT. Kalau manifestasi ekstrinsik itu kita bisa lihat dari PT. Dimana APTT sama PTT itu tuh adalah masuk ke ranahnya clotting atau CT time. Kalau misalkan mereka bermasalah, berarti CT time-nya akan memanjang.
CT time ini adalah lamanya darah membeku. Terus kalau pada pasien ini kan dia defisiensi faktor 8. Berarti yang bakal memanjang itu adalah APTT-nya kan. APTT-nya dia akan naik. PT-nya dia normal aja. Nah, jadi kita cari yang APTT-nya memanjang di sini. Yang normal kita coret. Terus PT-nya normal. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa BT normal? BT ini adalah lamanya darah itu tuh keluar terus gitu. Terus bleeding time ini dia itu kaitannya sama hemostasis primer. Nah, hemostasis primer itu komponennya yang pertama adalah pembuluh darah. Jadi ketika kita bleeding kan pembuluh darahnya itu kan cedera sehingga dia bisa mengeluarkan darah. Nah, cedera pada endotel itu akan merekrut si platelet atau trombosit untuk agregasi di situ. Tapi trombosit ini untuk bisa saling menempel dan menambal pembuluh darah itu dia butuh lem. Nama lemnya adalah von Willebrand factor gitu. Nah, tapi uniknya sebenarnya von Willebrand factor ini itu tuh dia juga untuk bisa datang ke lokasi bleeding, dia itu tuh nggak bisa datang sendiri, dia butuh transportasi, dia butuh untuk digendong sama siapa, faktor 8. Kalau faktor 8-nya turun, berarti cuma VBF yang bisa mencapai ke lokasi itu kan dia juga otomatis akan turun. Nah, kalau udah kayak gini, dia juga lama-lama nanti bisa mempengaruhi bleeding time-nya. Jadi bleeding time-nya nanti dia juga bisa ikut memanjang. Nah, terutama kalau udah terlalu lama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Kalau misalkan kita mau cari yang BT-nya memanjang dengan APTT memanjang, itu masalahnya di soal ini nggak ada. Kalau kita mau jawab E, PT-nya ini yang nggak boleh, kan PT-nya harusnya normal. Jadi ini jawabannya yang B, dengan asumsi mungkin defisiensi faktor 8-nya belum yang terlalu banyak gitu. Jadi si VWF-nya juga masih cukup untuk mengontrol hemostasis primernya, makanya BT-nya nggak memanjang. Makanya kalau untuk hemofilia itu aktivitas faktor 8 dan 9-nya itu nanti akan mempengaruhi derajatnya. Nah, derajat hemofilia itu dibagi menjadi 3. Kalau misalkan berat, ingat dia berarti aktivitas faktor 8 atau 9-nya itu kurang dari 1%. Nah, kalau kurang dari 1%, pasien ini akan sangat mudah untuk bleeding spontan. Misalkan hemartrosis spontan 1-2 kali dalam seminggu. Jadi frekuensinya cukup sering. Kalau yang sedang, itu dia 1-5%. Jadi ingat-ingat nih, yang tengah boleh kalau mau diingat-ingat yang tengah aja. 1-5% itu berarti sedang. Nah, kalau sedang ini berarti dia pendarahannya juga spontan, tapi mungkin dia lebih jarang terjadi. Misalkan kalau yang berat tadi dia hemartrosis bisa 1-2 kali seminggu, kalau yang sedang ini mungkin dia sekali aja sebulan hemartrosisnya. Terus kalau derajat mild atau ringan, berarti ya udah lebih dari itu. Lebih dari 5-40% ya. Karena kalau normal kan 50-an persen ya. Gitu. Nah, berarti kalau yang ringan ini mungkin sebenarnya dia seringkali nggak terlihat manifestasi pendarahannya. Makanya yang ringan ini biasanya dia itu terlihatnya pada prosedur medis. Jadi kalau misalkan ada prosedur medis, misal dia disuntik atau dia disunat, kok dia lama ya berhentinya gitu, nggak berhenti, ya udah kita curiga jangan-jangan dia hemofilia yang ringan. Terus untuk sebutannya, kalau hemofilia A itu dia berarti yang defisiensi faktor 8. Nah, ini namanya klasik hemofilia. Kalau yang hemofilia B berarti yang defisiensi adalah faktor 9. Ini yang disebut Christmas tree disease atau Christmas disease. Terus ada juga hemofilia yang dia itu defisiensinya faktor 11. Namanya hemofilia C.
Nah, ini namanya Rosenthal syndrome. Kalau yang hemofilia A sama B ini, dia itu diturunkan secara X-linked resesif. Makanya karena dia X-linked resesif, dia lebih sering menyerang anak laki-laki. Soalnya anak laki-laki kan dia cuma punya 1 X. Kalau cewek kan dia punya 2 X. Jadi kalau cewek, kalau enggak bapaknya pembawa gen dan ibunya sama-sama pembawa gen, seringkali dia berakhirnya cuma jadi karier aja gitu. Tapi nanti si anak cewek karier ini begitu dia punya anak cowok, bisa aja anak cowoknya ini kena hemofilia karena dia X-linked resesif gitu. Dan yang ngasih jenis kelamin X itu kan dari emaknya. Kalau dia kena X yang X resesifnya itu, X kariernya itu, ya udah jadilah anaknya hemofilia gitu. Nah, kalau yang hemofilia C ini, dia diturunkannya autosomal resesif di kromosom 4 permasalahannya gitu. Jadi di anak ini karena dia defisiensi faktor 8, berarti dia hemofilia yang A. Kalau hemofilia nanti diagnosisnya itu gold standarnya ya udah pemeriksaan faktor ini. Ini adalah gold standarnya. Kalau pemeriksaan awalnya, ditanya pemeriksaan awalnya, ya udah kita screening faktor-faktor pembekuan darah, faktor-faktor pembekuan darah. Kita screening untuk hemostasis. Jadi kita minta cek trombosit, kita minta cek PTA, PTT, BT, CT gitu. Terus nomor 23. Tuan Veilstone, dia usia 35 tahun, keluhannya kuning dan lemas sejak 2 hari yang lalu. Awalnya tuh pasien demam tidak lama setelah pulang dari dinas luar kota ke Maluku. 1 minggu yang lalu, tanda vitalnya GCS-nya normal, TD-nya tapi dia turun. Heart rate sedikit meningkat, RR-nya oke, suhunya demam. Pemeriksaan fisiknya ada skera ikterik, heparnya teraba 3 jari di bawah Harkus Koste. Pemeriksaan labnya HB turun, hematokritnya juga turun, leukositnya dia oke sih masih, trombositnya juga masih oke, ureumnya tapi dia 55, kreatininnya juga tinggi. Pemeriksaan hapusan darah tepinya ada gametosit berbentuk seperti pisang. Tanda laksananya apa? Jadi ini khas banget ya, gametosit yang bentuknya kayak pisang atau seperti bulan sabit. Dia adalah si Plasmodium falciparum, penyebab malaria. Nah, terus dia kan udah mulai ada tanda-tanda shock dehidrasi ya. Cuma dia belum ada penurunan kesadaran sama belum ada kejang. Dia cuma lemes sama kuning aja. Nah, kuning berarti kan dia udah ada jaundice ya. Sama heparnya itu teraba 3 jari. Nah, jaundice ini itu bisa jadi karena si Plasmodium falciparumnya ini dia merusak si sel darah merah. Jadi terjadi hemolisis akibat si parasitnya. Makanya dia jadi kuning, lemes, sama heparnya juga jadi teraba membesar. Nah, kalau ini berarti kan dia tipe anemia. Nah, anemianya adalah anemia hemolitik gitu. Nah, terus untuk terapinya, tapi di sini yang ditanyain itu lebih ke terapinya, bukan terapi terkait hemolisisnya, cuma terapi terkait si malarianya. Nah, cuma untuk terapinya itu tuh bisa beda antara dia malaria tanpa komplikasi atau malarianya ringan sama malaria yang berat. Nah, untuk malaria berat itu kalau misalkan ditemukan ya Plasmodium falciparum atau vivax yang stadiumnya itu aseksual plus salah satu manifestasi dari berikut. Yang pertama, kalau ada perubahan kesadaran. Jadi misalkan
GCS-nya itu kurang dari 11. Kalau pasien ini masih aman ya untuk GCS-nya. Ya kan dia masih sadar. Nggak ada keterangannya sih di pasien ini GCS-nya. Yang kedua, ada kelemahan otot. Yang ketiga, kejang berulang lebih dari 2 episode dalam 24 jam. Yang keempat, ada edema paru yang dilihat dari gambaran radiologi, atau kalau saturasi oksigennya kurang dari 92% atau frekuensi nafasnya lebih dari 30. Yang kelima, ada shock atau gagal sirkulasi. Misal CRT-nya dia lebih dari 3 detik. Terus systolic blood pressure-nya kurang dari 80. Yang keenam, ada jaundice. Kayak di pasien ini dia udah jaundice, shock pula. Bilirubinnya lebih dari 3 mg per desiliter. Ini karena dia menunjukkan bahwa parasitnya itu tuh banyak banget, terutama parasit yang dorman di hepar. Makanya heparnya juga bisa membesar kayak di pasien ini. Terus yang ketujuh itu kalau ada pendarahan spontan yang abnormal. Nanti kalau mau dicek dari labnya, nanti bisa hipoglikemia, acidosis metabolik, anemia berat, terus hiperparasitemia, hiperlaktemia, sama bisa ada gangguan fungsi ginjal kayak pada pasien ini. Ada gangguan fungsi ginjal, ureum kreatininnya dia meningkat, ureum darah lebih dari 20 itu udah dianggap ada gangguan fungsi ginjal, atau serum kreatinin lebih dari 3 itu udah dianggap gangguan fungsi ginjal. Jadi udah masuk kriteria malaria berat. Untuk HB-nya dia masih 8,9 ya. Kalau anemia berat dia HB-nya bisa kurang dari 5 kalau endemis tinggi kayak misalkan Maluku gitu. Cuma salah satu kriteria udah terpenuhi aja itu udah masuk ke malaria berat gitu. Nah, terus kita lihat settingnya. Kalau misalkan dia di puskesmas, tergantung puskesmasnya ada rawat inap atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalkan dia bisa rawat inap, enggak apa-apa kalau mau diterapi di situ. Tapi kalau tanpa fasilitas rawat inap, ya lebih baik untuk dirujuk gitu. Jadi untuk yang rawat jalan ini kita coret ya, karena kalau udah malaria berat ya harus dirawat inap. Karena nanti untuk pengobatannya itu lewat injeksi. Jadi untuk obatnya itu bisa milih mau artesunat. Kalau artesunat itu dia bisa IV atau IM. Nah nanti per vialnya itu ada 60 mg. Kita pakainya di hari pertama itu 2,4 mg per kgbb setiap 12 jam. Jadi setiap 12 jam itu maksudnya di jam 0 pertama kali itu kita suntik. Terus di jam 12 setelahnya sama 24 jam setelahnya dalam hari pertama, 3 kali pemberian. Nah, terus untuk hari berikutnya sampai nanti pasiennya pulih itu dosisnya tetap sama, 2,4 mg per kgbb per hari sampai nanti pasiennya sadar. Tapi per hari ya, bukan yang 3 kali, cukup hari pertama aja. Nah, kalau mau milih artemeter, hari pertamanya itu kita kasih dosisnya 3,2 mg per kgbb. Nah, artemeter ini dia bisanya intramuskular.
Sediaannya 80 mg per ampul. Nah, terus hari berikutnya itu kita kasihnya setengah dosisnya 1,6 mg per kgbb per hari sampai pasiennya sadar. Terus karena dia settingnya di puskesmas, ya anggap aja dia nggak ada fasilitas untuk rawat inapnya ya gitu. Jadi kita rujuk untuk dia rawat inap. Nah, cuma di sini itu tuh dia ada artesunate sama artemeter. Sebenarnya sama-sama bisa IM ya, tapi coba aku cek dulu artesunate itu sediaannya kalau di Indonesia apa. Oke, setelah aku cari tahu, ternyata tetap bisa ya dua-duanya. Karena artesunate tuh dia bisa IM atau IV. Kalau artemeter kan dia IM, jadi yang D dan E ini tuh sama-sama benar. Nah, dan sebenarnya tergantung settingnya. Puskesmas, kalau untuk beberapa daerah, terutama yang endemik, gitu tuh dia punya sediaan untuk artesunate artemeter. Nah, jadi menurutku ini soalnya aja pilihannya yang agak kurang bagus ya, karena ada 2 jawaban di sini. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 24. Tuan Ferdendorf, dia usianya 64 tahun. Datang keluhannya penurunan berat badan. Terus dia lemes juga, udah 3 bulan ini. Keluhannya ada muncul benjolan di samping leher. Nggak nyeri. Jadi dia muncul benjolan di leher, kronik, nggak nyeri. Pemeriksaan tanda vitalnya normal. Pemeriksaan fisiknya ada konjungtiva pucat. Terus tampak ruam-ruam makulopapular, kemerahan di lengan pasien. HB sama trombositnya ternyata rendah. Leukositosis berat. Jadi ini kemungkinan leukemia ya. Karena ada leukositosis, ada anemia, sama ada trombositopenia. Ternyata di hapusan darah tepi itu ada limfosit matur yang ruptur. Nah, artinya apa? Ini ada smooth cell. Ingat singkatannya, kalau smooth cell itu cerita laluku semut gitu. CLL semut. Nah, jadi smooth cell ini, atau kalau nggak ada smooth cell, nanti nama lainnya adalah basket cell. Dia itu saking banyaknya leukositnya, terutama yang limfositnya itu tuh banyak, tapi dia itu tuh kualitasnya mudah rapuh gitu loh. Makanya ketika dibikin hapusan darah tepinya, pasti pewarnanya itu diseret gitu ya, dihapus, sel darah putih limfositnya ini tuh gampang untuk mengalami ruptur. Nah, rupturnya itu disebut dengan smooth cell. Jadi ini adalah CLL. Jawabannya yang D. Nah, untuk ngapalinnya kalau yang lain, kasnya ya. Kalau misalkan dia akut, kan ada AML sama ALL. AML, amel punya aurat. Nah, aurat itu dia bentukannya kayak gini. Jadi kayak ada drumstick gitu, warnanya kemerahan di sitoplasmanya. Terus AML ini kan dia karena keganasan di sel mieloid. Mieloid itu kan salah satunya nanti akan jadi neutrofil. Neutrofil itu tuh dia punya yang namanya enzim mieloperoksidase. Jadi nanti akan bisa ditemukan dia positif mieloperoksidasenya.
Kalau ALL ini singkatannya anak laki-laki linu-linu. Jadi biasanya dia memang terjadi pada anak-anak. Terus keluhannya ya udah dia ngerasa nyeri tulang, terus dia bisa juga ada pembesaran organ. Nah, kalau ini mereka berdua itu sama-sama nanti blastnya meningkat lebih dari 20%. Kalau yang ini nanti tipe lymphoblast yang naik. Kalau yang ini nanti yang naik adalah myeloblast. Terus kalau misalkan yang kronik itu tuh ada CML sama ada CLL. Kalau yang CML ini itu tuh dia kasnya itu terlibat sama kromosom Philadelphia. Jadi ada translokasi di kromosom Philadelphia. Kalau CLL ini cerita laluku semut. Jadi nanti CLL biasanya ditemukan smooth cell atau basket cell. Nah, terus kalau misalkan yang CML ini mungkin nanti temuannya lebih rame, jadi nanti akan ditemukan neutrofil dalam berbagai tahapan gitu. Sebenarnya nggak terlalu khas ya dia, cuma ya selnya banyak terus bervariasi aja gitu. Terus mungkin bisa ada juga dwarf megakaryosit. Nah, kalau si kromosom Philadelphia itu dia mutasinya translokasi di gen BCR-ABL ya. Nanti ketahuan dari pemeriksaan sitogenetik. Kalau untuk yang AML sama ALL, karena gold standarnya adalah ngelihat blastnya, itu berarti nanti gold standarnya adalah aspirasi bone marrow untuk mengetahui blastnya. Kalau kayak aura terus smooth cell itu lihatnya dari hapusan darah tepi. Nah, nanti yang AML dia gejalanya itu bisa ada hipertrofi gingiva, terus leukostasis itu bisa bikin sesak nafas, nyeri dada, priapismus gitu. Terus kasnya itu ketemu awerot ya. Nah, kalau yang ALL dia paling sering kan nyerang anak linu-linu, keluhannya nyeri tulang, anemia, pendarahan, hepatosplenomegali. Terus biasanya dia itu kasnya ALL itu ketemu lymphoblast tanpa awerot, tanpa myeloperoxidase. Itu yang bedain dia nanti sama si AML tadi. Nah, kalau di CML, chronic myeloid leukemia, bisa ketemu dwarf megakaryosit. Dwarf megakaryosit ini tuh dia makan-makanin selnya. Nah, terus keluhannya bisa ada splenomegali sama hepatomegali masif. Terus dia tuh juga bisa ada gout arthritis karena ada peningkatan produksi purin. Kalau purinnya banyak, dia mengendap di sendi, dia kan nanti jadi gout arthritis. Terus kalau banyak nanti di darah bisa jadi hiperurisemia, bahkan bisa bentuk batu tipe yang batu purin gitu ya, batu asam urat. Nah, terus dia kalau leukositosisnya berat, dia bisa bikin vaso-occlusive disease gitu, sama infark miokard, trombosis vena. Kalau di mata bisa bikin gangguan penglihatan. Nah, terus kromosom Philadelphia, kenapa ya BCR-ABL-nya ini dia jadi masalah? Jadi BCR-ABL-nya ini tuh dia fusi akibat ada translokasi tadi ya. Translokasinya di mana? Mungkin bisa ditanyain ya, di kromosom 922. Terus kalau yang CLL itu biasanya kebanyakan pada lansia. Terus bisa ada hepatosplenomegali. Jadi semuanya bisa ada ya hepatosplenomegali, tapi mungkin yang kurang khas yang AML dia mungkin nggak ada hepatosplenomegalinnya kalau belum stage akhir gitu. Nah, terus ya udah ada penurunan BP demam lebih dari 2 minggu. Sebenarnya nggak terlalu khas untuk gejalanya. Nanti penunjangnya bisa ketemu si smooth cell tadi. Terus karena sebenarnya ya
di CLL ini kan fitur khasnya itu smooth cell-nya lewat apusan darah tepi. Jadi sebenarnya aspirasi sumsum tulangnya itu tuh tidak diperlukan, soalnya kadang tuh ya udah normal aja ketemunya, atau bisa hiperselular sih. Dan ada infiltrasi limfosit ya, sel-sel matang lebih dari 30%. Nah, untuk tata laksananya bisa dikasih kemoterapi. Tapi untuk good standarnya ya, sebenarnya kalau di leukemia itu ya udah bisa dilakukan transplantasi sumsum tulang. Terutama untuk pasien-pasien yang dia itu tuh resikonya tinggi untuk kambuh. Misalkan pada pasien dengan kromosom Philadelphia yang 922 tadi punyanya CML. Terus misalkan ada hiperleukositosis, terus gagal remisi komplit dalam 4 minggu. Nah, terus kalau yang lain-lain ya bisa kita rawat inap untuk perbaikan kondisi. Terus untuk nomor 25. 25 ini pertanyaannya tata laksana awal. Nyonya Eterna, dia usianya 47 tahun, datang ke puskesmas. Keluhannya adalah nyeri kepala, terus ada rasa panas di sekitar wajah. Udah 1 minggu. Pasien merasakan telinganya berdenging dan pandangan sedikit kabur. Oke. Pemeriksaan tanda vital, tekanan darahnya dia ada hipertensi. Suhunya masih oke. Mata THT batas normal. Pemeriksaan fisiknya ada wajah kemerahan atau kita sebutnya adalah pletore. Terus teraba hangat juga. Bibirnya sianotik. Nggak ada hepatosplenomegali. HB-nya ini ternyata tinggi banget ya. Kalau di wanita, kalau kita mau bilang HB-nya tinggi, kalau di pria itu lebih dari 16,5. Kalau di wanita HB lebih dari 16 itu udah kita bilang dia tinggi. Sama ada peningkatan hematokrit ya. Leukositnya ini juga ikut-ikutan naik ya. Trombositnya juga. Kalau misalkan dia naik semua gini, ini kebalikannya dari anemia aplastik ya. Dia adalah polycythemia vera. Nah, sebenarnya polycythemia itu kalau dilihat dari hematokrit, kan misal nih ternyata nggak ada data HB-nya, tapi ada data hematokritnya, berarti kita harus tahu juga cut off-nya yang dibilang polycythemia itu berapa. Kalau di pria, kalau hematokritnya itu lebih dari 49%, dan kalau di wanita lebih dari 48%. Nah, untuk polycythemia itu tuh dia bisa dibagi jadi absolut atau relatif. Nah, kalau misalkan absolut itu dia nanti dibagi juga jadi primer atau sekunder. Absolut itu maksudnya adalah real HB-nya naik, ya emang karena jumlah RBC-nya yang naik gitu. Kalau primer ini tuh nggak ada pencetusnya, jadi biasanya kongenital, idiopatik gitu. Atau kalau misal dia didapat biasanya karena ada mutasi gen yang bikin dia selnya naik gitu. Nah, kalau yang primer ini biasanya eritropoietinnya itu yang dia berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah itu normal aja, nggak tahu kenapa tiba-tiba naik aja gitu RBC-nya. Atau kalau nggak normal ya dia bisa aja malah turun. Nah, kalau di yang primer ini semua selnya naik, kayak di pasien ini ya, kan dia semua selnya naik ya, eritrosit naik, leukosit naik, trombosit naik. Ini yang disebut dengan peningkatan trilinear. Kalau semuanya turun kan disebutnya pansitopenia. Kalau semuanya naik namanya adalah peningkatan trilinear. Nah, karena semua naik, nanti hormon EPO-nya tuh bakal turun untuk feedback negatif gitu. Jadi untuk mensupresi supaya nggak makin banyak lagi yang diproduksi gitu. Jadi biasanya EPO-nya akan turun atau bisa juga normal. Nah, biasanya yang primer ini kelainannya emang ada di sumsum tulang.
Nah, kalau udah terbukti memang dari sumsum tulangnya, aspirasi sumsum tulang kok ternyata ada trilinear ini, ya udah dia tegaklah sebagai polisitemia vera. Nah, terus kalau yang sekunder ini biasanya nanti EPO-nya naik, eritropoietinnya naik, makanya nanti RBC-nya diproduksi lebih banyak, makanya HB-nya juga ikutan naik. Dia biasanya akibat stimulasi eksogen. Gitu. Nah, kenapa EPO-nya ini bisa naik? Dia bisa distimulasi oleh kondisi kayak misalkan hipoksia. Duh, kok nggak mau nih? Bentar. Nah, oke, udah bisa stimulusnya. Nah, si EPO-nya yang naik ini tuh bisa karena stimulasi eksogen. Jadi pada kondisi ya, misalnya jadi nggak bisa lagi ya. Misalnya ada hipoksia driven sama dibagi sama hipoksia independen. Kalau hipoksia driven berarti dia diperantarai sama hipoksia. Misalkan pasien-pasien yang dia tinggalnya itu di dataran rendah, tiba-tiba kok dia liburan ke Bromo, liburan ke Dieng. Jadi dia mengalami penyesuaian kan, karena kalau semakin tinggi tempat kita, maka atmosfer itu tekanan oksigennya kan makin turun. Jadi biasanya pada orang-orang yang di dataran tinggi tiba-tiba gitu-gitu. Kalau orang asli warlock sana mah juga udah mengalami penyesuaian ya, jadi nggak masalah gitu. Tapi kalau orang yang biasanya dari dataran rendah tiba-tiba ke dataran tinggi, nah itu yang bisa tiba-tiba naik gitu EPO-nya. Otomatis nanti RBC sama HB-nya juga ikutan naik. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan pada penyakit kardiopulmoner yang bikin dia jadi hipoksia gitu, misalkan ACS, terus misalkan PPOK gitu-gitu. Karena kondisi hipoksia yang lama ya, misalkan pada pasien PPOK atau mungkin cor pulmonale gitu-gitu, kan dia udah terbiasa lama ya tubuhnya, terbiasa hipoksia. Makanya nanti untuk mengatasi hipoksianya itu dia akan produksi EPO supaya nanti oksigennya bisa dideliver ke jaringan. Terus yang ketiga ya udah emang ada abnormalitas dari RBC aja gitu. Karena banyak RBC yang cacat, maka EPO ini menghasilkan sebanyak mungkin RBC untuk mengatasi hipoksianya. Yang kedua, kalau hipoksia independen, jadi dia nggak bergantung dari hipoksia. Misalkan memang ada yang memproduksi EPO dari luar, apa? Misalkan sih tumor ginjal gitu, kista ginjal, polycystic kidney disease gitu-gitu. Atau mungkin ada juga tumor ekstrarenal yang dia bisa menghasilkan EPO gitu. Nah, terus itu yang namanya absolut. Kalau yang namanya relatif, polisitemia relatif itu karena volume plasmanya aja yang turun. Jadi karena volume plasmanya turun, seolah-olah RBC-nya itu tuh jadi banyak karena konsentrasinya kan jadi meningkat, jadi pekat gitu. Nah, ini kondisi hemokonsentrasi ya namanya. Misalkan dijumpai pada apa? Misalkan pada kasus-kasus dehidrasi, anak dengan DBD gitu-gitu, pendarahan, terus luka bakar gitu-gitu yang menyebabkan volume plasma turun lah gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak tinggi ya HB-nya, cuma karena emang volume plasmanya aja yang kurang, makanya HB-nya tuh seolah-olah kelihatan banyak karena memang konsentrasinya jadi lebih pekat gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk polisitemia vera sendiri yang penyebab primer tadi, dia ini tuh disebabkan karena mutasi gen ya. Kalau yang didapat gitu, mutasi gen JAK2 namanya. Nah, ini menyebabkan hiperaktivitas dari eritropoiesis. Nanti dia kriteria diagnosisnya kalau misalkan ditemukan 3 kriteria mayor atau bisa juga 2 mayor pertama plus minor. Nah, apa aja kriteria mayornya? Kriteria mayor yang pertama itu jelas HB-nya meningkat. Tadi kalau misalkan di laki-laki HB lebih dari 16, di perempuan
dia lebih dari laki-laki lebih dari 16,5, perempuan lebih dari 16. Atau kalau nggak ada HB ya udah pakai parameter hematokrit yang meningkat. Kalau di laki-laki lebih dari 49, di wanita lebih dari 48. Terus yang kedua, kriteria yang kedua adalah ada biopsi sumsum tulang yang menunjukkan hiperselularitas linier. Hiperselular trilinear tadi definisinya semuanya meningkat ya. Jadi eritroid meningkat, terus leukosit meningkat, sama trombositnya meningkat. Terus yang ketiga itu ada bukti mutasi dari gen JAK2 tadi. Nah, kalau kriteria minornya, tulis ini ya. Minornya itu adalah EPO darahnya itu rendah atau turun. Nah, itu polycythemia vera gitu. Nah, kalau ternyata HB-nya itu tinggi banget itu, dia bisa memunculkan gejala hiperviskositas ya. Nanti bisa bikin nyeri dada, palpitasi, nyeri kepala, terus gangguan penglihatan. Terus dia juga bisa yang spesifik untuk polycythemia vera itu pruritus. Jadi pasiennya tuh ngerasa gatel-gatel gitu. Ada nggak di pasien ini? Nggak ada ya. Tapi adanya nyeri kepala sama rasa panas. Nah, terus selain itu dia juga bisa mengalami parestesi. Terus telinganya juga bisa berdenging. Nih, pandangannya kabur. Kalau kena di mata bisa ada skotoma. Terus bisa juga ada superficial thrombophlebitis sama erythromelalgia. Jadi erythromelalgia itu ekstremitasnya dia merasa nyari, merasa lemas, merasa panas, terus ada eritem sama kulitnya ngerasa hangat gitu. Itu namanya erythromelalgia. Nah, terus untuk penunjangnya yang pertama ya bisa kita lakuin jelas pemeriksaan darah lengkap untuk pemeriksaan awalnya. Terus nanti bisa ketemu yang trilinear hiperselularitas itu tadi. Sama kita bisa eksklusi penyebab yang lain sih. Terus untuk pemeriksaan lain kayak biopsi sumsum tulang, terus kadar EPO atau mutasi JAK, nanti kita rujuk aja ke penyakit dalam gitu. Terus yang perlu kita tahu itu tata laksana awal sih terutama. Kalau tata laksana awal itu ya udah pasiennya suruh donor darah atau flebotomi. Nanti target HCT-nya adalah kalau wanita sampai dia di bawah 42%, kalau pria sampai dia di bawah 45%. Terus selain di flebotomi, kita kasih dia aspirin untuk mencegah penggumpalan darah, karena kan terlalu banyak RBC nanti malah bisa bikin sumbatan pembuluh darah. Kalau dia nyumbat di jantung dia jadi ACS, nyumbat di otak dia jadi stroke. Makanya kita perlu kasih aspirin 40 sampai 100 mg satu kali aja per hari. Terus kalau misalkan dia resiko rendah, kita harus tahu dulu ya, tapi yang disebut resiko itu yang gimana. Jadi nanti kita bagi ya, pasiennya resiko rendah atau resiko tinggi. Resiko tinggi itu kalau ditemukan salah satu, ketemu trombosis positif, atau pada pasien yang usianya lebih dari sama dengan 60. Salah satu ini aja ketemu, ini udah masuk ke resiko tinggi. Jadi kita perlu kasih, bukan kita sih yang ngasih, tapi nanti akan diberi hidroksiurea sama SPPD-nya 2 kali 500 mg. Nah, terus kita bedain nanti jenis trombosisnya. Apakah dia trombosis arteri atau dia trombosis vena. Kalau trombosis arteri ya dia bisa tergantung arterinya di mana. Kalau trombosis vena dia bisa jadi DVT ya. Kalau yang arteri tadi kita kasih dia aspirin 2 kali per hari. Kalau yang trombosis vena kita kasih antikoagulan. Misalkan kayak low molecular weight heparin, terus warfarin gitu-gitu. Nah, kalau misalkan resisten atau artinya dia nggak membaik nih dengan terapi ini semua, kita bisa kasih dia pegylated atau interferon alpha. Tapi ya itu nggak usah terlalu dipikirin lah ya. Itu nanti tugasnya SPPD. Nah, untuk yang resiko rendah, berarti kalau nggak ada trombosis atau usianya kurang dari sama dengan 60 tahun ya. Nah, untuk mencegah dia ada gejala kardiovaskular, terus leukositosis, sama gejala mikrovaskular lainnya,
kita kasih aspirin juga 2 kali per hari. Udah, itu deh. Sampai nanti targetnya tercapai. Jadi pada pasien ini pelaksanaan awalnya adalah yang flebotomi.